Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andrew Ruskan dalam podcast Wong Kito Bercerita. Pecak biasa podcast Wong Kito Bercerita senantiasa menghadirkan perbincangan santai apapun tentang kota Palembang, tentunya yang mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi dan juga informasi. Dan di episode kali ini sangat spesial sampai 5 kali ini ngomong spesial karena hari ini mengenang 27 atau 28 tahun lalu Andy Ruskan, dan siapapun kaula muda zaman itu sangat mengimpikan untuk bisa hadir di sini, baik cuma sekedar nonton yang siar apalagi jadi penyiar, dan apalagi kalau bukan kita berada di Radio Momea FM Palembang. Dan Andy Ruskan sudah kedatangan tamu yang istimewa. Kalau mudah, tanpa berpanjang lebar, kita sapa dan perkenalkan beliau. Tidak perlu diperkenalkan lagi ya sebenarnya. Assalamualaikum Bang Indra Bunayu. Wah, tepuk tangan dulu ini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Oh, luar biasa ini. Nah, mungkin bagi yang mendengarkan kita menyaksikan video ini, tapi anak-anak baru yang lahir di tahun 2000 atau 2010-an mungkin. Milenial ya. Generasi Z ya. Mungkin asing ya dengan sosok kita yang Siko ini, tapi sebagai informasi kalau milenial yang lahir di tahun 80 90-an di kota Palembang, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Bang Indra Bunayu. Jadi memang kalau Momea DW 93 Bang ya. Kita starting buat radio itu tahun 90-an sebenarnya. 90-an. Jadi kita dulu adalah para milenial juga zaman itu. Anak ya. ABG lah zaman SMA itu. Iya. Kita sama Bang Ayi, Bang Aman ya, ownernya ini dulu. Kita ada klub namanya Gria Club. Kita buat event dulu. Jadi aku sebenarnya sebelumnya sudah buat event juga di Forestries. Basically-nya itu. Kan memang anak-anak gaul kreatif ya. Kita sering buat event dulu, sudah bawa artis sebagainya gitu kan. Masih SMA tuh kita, tahun 90-an. Jadi waktu itu kita buat acara-acara, terus kita kepikiran kalau kita mau promosi acara kan susah tuh, mau kerja sama radio, koran sebagainya. Gimana kalau kita tuh buat corong aja buat radio sendiri lah. Ketimbang kita sibuk-sibuk ngomongin radio A, radio B mak. Nah, kalau buat radio punya dewe matilah. Mungkin siang malam kita ngomong bawa kita acara di siang malam. Makanya setiap acara Momea itu kan lalu booming, hebat. Kenapa? Karena tiap detik kami umumkan. Betul. Hadiah-hadiahnya. Pokoknya inilah gimmick-gimmick yang kita kasihkan. Jadi pada saat itu akhirnya buatlah radio ini. Tahun 93 itu berdirilah Radio Momea. Di bulan apa tuh? Bulan April. Ya. Aku tuh ngetes baik loh. Rupanya ingetan beliau masih. Bulan April. Karena Bang ini yang pertama kali aku Momea itu yang pernah dengar kan memang di tahun 90, 92, 91, 92, 93 tuh dengerin radio tuh ya flat banget kan. Dan ketika pertama kali radio Momea hadir di kota Palembang tuh memberikan gebrakan full color ya. Tadi seumpama nih kalau kita biasanya kalau radio lain bukan kita nyebut merek ya. Masih radio itu cuma berapa warnanya begitu Momea itu memang benar-benar full color, seolah-olah ini radio Jakarta apa kayak mana gitu. Kok bisa cak itu konsepnya Bang? Dulu memang kita di training benar-benar profesional oleh radio Prambors. Prambors itu kan jadi sebelum kerjasama dulu Momea itu kerjasama Prambors. Ke Jakarta, jadi Bang Indra Jakarta. sama kawan-kawan ke Jakarta? Iya, kita ini terus orang Jakarta ke sini juga training sama kita terus semua. Jadi sebelum buka tuh bukan main-main. Bukan, jadi kita udah training sama Prambors. Prambors itu memang sudah ibaratnya legendnya radio Indonesia itu Prambors. Ibaratnya hard rock sebagainya itu Ardan apa yang kan semua itu. Warkop DKI Prambors ya? Iya, jadi Prambors itu dedengkotnya radio Indonesia. Jadi kerja sama Momea dulu. Jadi owner Momea dulu ada Mas Tommy, terus Bang Aman dulu kan kenal sama owner. Jadi mereka akhirnya mau gabung. Tapi ternyata di tengah jalan nggak jadi. Tapi ilmunya udah kadung duluan. Udah lengket di. Nah, kalau sekarang nih biasa kayak hotel-hotel kan manajemen masukin dulu manajemennya, setelah nih udah dilepas ya gitu. Tapi dulu belum tahunan. Baru iya. bulan-bulanan. Setelah itu baru akhirnya kita memutuskan tuh ya udah kita kerjain sendiri. Tapi ilmu udah dapet. Tapi dengan cara kita. Jadi Prambors agak beda dikit kan. Kalau waktu itu kan kita di sini kan kalau siaran tuh
tabu kalau sini pakai bahasa Palembang kan. Iya, Kalau kita tuh sembarang aja, kalau bahasa Palembang aja. Mau bahasa apa aja oke gitu. Jadi ada acara malah kita buat susu kamu. Suka-suka kaula muda itu suka-suka banget lah. Iya. Sampai acara tuh nggak jelas waktunya. Sampai jam 1 jam 2 malam belum selesai. Oh, nggak ada timing yang Nggak ada, jam 3 baru tutup. Oke. Tapi itu prime orang denger tuh banyak. Iya. Termasuk saya yang Iya, sampai ada bilang gini, "Bang, udahlah siarannya, stop lah." Kenapa? Aku mau tidur. Gitu. Udah jam 2 kan itu. Kan tinggal dimatiin radionya. Sayang. Iya, tapi sayang lucu banget ini. Jadi kalau lucunya kita tuh zaman-zaman apa ya, lapor Pak apa sebagainya tuh nggak ada apa-apanya. Tapi bener loh Bang, ketika saya dan generasi itu, kalau teman-teman kalau sudah buka radio itu, kalau bisa sih disemen aja, nggak usah diplester lagi. Betul, Dulu nggak kan mau pindah. kalau dulu kan bukan cetek, tapi iya, puter. begitu dapat, sudah nggak usah kau ubah lagi yang lain, dilem. Langsung lem. Iya, gitu. Memang orang nggak mau lari, kenapa? Pada saat itu kita memang jadi the most wanted radio kan. In this town. Di samping itu juga kita tuh bukan radio yang hanya on air. Betul. Jadi kita merasakan tidak hanya on air. Jadi ada mereka tuh datang ke sini. Bang, rumah saya kan di sini, di Jalan Suada. Iya. Kan dari sini. Iya. Setiap hari pasti lewat itu kalau mulai anak-anak, apalagi nih anak SMP 1. Iya. Pagi siang sore. Wow, pagi siang sore malam. itu rame di sini. Jadi ada grupnya pagi ada, grupnya siang ada. Yang sekolah siang biasanya ada yang pagi, yang sekolah pagi biasanya katanya siang, sore. Ada juga budak malam. Pagi bro. Dulu kalau ada khusus spesialis malam-malam jam 12 ke atas ada tuh. Nah, itu biasanya ngedenger anak kedokteran. Yang lagi begadang, lagi koas gitu kan. Dan dulu kalau jangan harap sih bisa dengan mudah nelpon ya. Oh iya itu. Pasti selalu sibuk. Begitu jalurnya super sibuk. Dulu pas pernah kita beralih ke zaman yang apa? Yang komputer kan? SMS yang ke situ kan dulu kan biasa kan nelpon. Itu sempet kalau ininya apa? Komputernya Momea tuh sering banget jebol, hang gitu, ngehang karena udah karena yang SMS itu ribuan orang. Nggak tampung. Jadi kalau siaran itu waktu itu ya ribuan yang denger itu bener-bener yang. Tapi waktu 93 masih sempat yang pakai surat nggak Bang? Jadi 93 itulah kita ngalamin tuh dari radio yang kaset. Kebayang tuh kaset yang kalau kita puter, kelebihan, puter dikit, baru dia pas, baru lagi, jadi gitu, pakai tangan gitu kan. Berarti itu harus kreatif si penyiar juga ya? Atau ada operator? Enggak, kalau Momea ini radionya kita itu kayak DJ. Oh, jadi ngomong tangan lu begini-begini tuh. Itu ada 1, 2, 3 test cam itu kan ini radionya. Terus belum yang ini malah pakai kaki juga bro, gitu. Karena kita mau ada ini sound efeknya ini. Kalau sekarang kan semuanya dari komputer. Kalau dulu manual ya. Mau sound efek puter ini, terus kalau itu fletek. Ya, misalnya chart itu kata itu ada number 1. Nah, ini sendiri, number 1 sendiri. Ini lagunya puter, ini puter, ini terus ada lagi efek yang gitu kan. Seolah-olah berada di ruangan apa gitu. Iya, jadi harus menampilkan suara tuh benar-benar yang dramatik gitu kan. Iya. Jadi kalau dulu seru. Experience yang luar biasa ya waktu itu. Seru, karena penyiar sekarang kan nggak ngalamin lagi kan yang namanya pakai itu kan pakai kaset gitu. Bahkan kalau yang penyiar famous person itu kadang-kadang dia cuma siaran karena seluruhnya dikerjakan oleh operator kan. Iya, kita nggak di sini tuh kita cari sendiri kasetnya, kita puterin sendiri. Jadi memang waktu itu jebolan Momea itu ya jebolan Momea, jaminan mutu. Wow, baygon kali. Iya. Makanya ada yang anak Momea jadi DJ kayak si Jibum kan jadi DJ karena emang begitu. Jadi DJ, aku tuh DJ juga pernah. Terbukti pada akhirnya ketika tahun-tahun belakangan siapapun yang rata-rata terkenal di dunia broadcast itu rata-rata tuh dari Momea, jebolan Momea kan seperti itu. Karena ilmunya udah ada rootnya ya, ada akarnya. Jadi ilmu yang kita ini selalu kan kadang-kadang aku datang ke sini walaupun nggak siaran, aku tuh kadang-kadang ngasih ilmunya, sharing-sharing ini bagaimana. Kita kan namanya ada psikologi pendengar gitu. Jadi Bang Indra tidak hanya menerapkan lu siaran jam 3 datang jam 3 kurang seperempat datang siaran, enggak seperti itu ya. Memang prepare dulu ya. Jadi penyiar itu sejam sebelumnya. 1 jam sebelumnya. Karena kan mau ngambil di sini ruang ini ada ruang kasetnya. Dulu kan zaman masih pakai kaset ya. Terus ada tip kecil dimundurin kemana yang kita. Kalau di album tuh berat tuh. Iya. Kita mau nomor 3 nomor 4. Nggak bisa dicek kan? Ceklek hidupin. Nah, udah seret. Udah 1 2. Jadi playlist dulu kita buat playlist lagu apa.
taruh di rak keranjang itu, keranjangnya itu begini, nah kita bawa ke keranjang itu ke dalam ini, nah itu kita putar satu-satu. Wah, tidak bisa membayangkan betapa ribetnya. Ya, dan tapi harus udah paham punya tuh, skill. 1 jam kita butuh sekitar 12 sama 13 lagu. Berarti memang kalau dulu untuk audisi penyiar benar-benar ketat berarti ya. Dulu Karena kan harus IQ dia juga harus main. Enggak harus enggak mesti oke cantik iyalah, cakep tapi ini juga jadi harus main. Jadi penyiar Momea dulu kita cari bukan karena suaranya aja. Oke. Dia harus dulu itu harus memang orang-orang yang dikenal di masyarakat, punya prestasi. Zaman-zaman pertama itu kan, misalnya ada cover girl, wah ada zaman cover girl kan, nah, kayak Yola gitu kan, kita ambil langsung. Top Ges, si Bella, apa mungkin Putri. Yola Febiola yang mantan cover girl. Aneka ya. Aneka ya. Terus si apa? Ya mantan apa? Putra Tusjaya atau Gadis Palembang, pokoknya yang pokoknya punya prestasi, comot. Siaran. Kalau sekarang selebgram lah ya. Ya, zaman dulu waktu itu selebgram lah ibaratnya. Diambil suruh siaran, training dulu, training. Ya lucu juga kan training orang yang nggak ada jiwa sama sekali itu, nggak belum pernah itu, tapi disuruh siaran langsung depan ngomong depan publik gitu rasanya gitu kan. Ada yang sampai kencing-kencing gitu. Dia bilang aku kencing-kencing dia ketakutan. Tapi akhirnya jadinya bagus. Tapi akhirnya kan sama-sama menguntungkan. Di satu sisi radio mendapatkan orang yang sudah terkenal, otomatis kalau dulu kan belum ada follower tuh, belum ada Instagram, tapi ketika dia siaran tuh pasti orang-orang yang pengikutnya dia tuh pasti mendengarkan seperti dulu kita nyebutnya tuh informal reader. Informal reader. Jadi dia tuh leader di lingkungan dia. Di lingkungannya ya. Misalnya dia ketua OSIS loh. Itu kan banyak tuh. Kalau sekarang influencer lah ya. Influencer. Zaman dulu kita ngumpulin influencer sebenarnya. Iya. Zaman dulu itu pokoknya dia yang terkenal di suatu komunitas, kita ambil, comot, masuk suruh siaran. Berarti Momea itu udah memang visioner udah dari dulu ya. Dari dulu zaman-zaman sekarang nih diterapkan tuh seperti metode seperti itu kan diterapkan sekarang, tapi Momea sendiri udah zaman tahun 90-an dulu. Iya, udah kita terapin. Banyak sebenarnya hal-hal yang dunia broadcast itu sudah kita jalanin zaman dulu gitu. Jadi salah satunya itu tadi. Terus acara kita yang itu semuanya biasanya ngumpulin massa itu gampang. Misalnya gini nih. Kalau dulu pesan-pesan Dedengkot radio, kalau mau satu sekolah dengerin radio kita, ambil tuh ketua OSIS atau siapa tuh yang paling top di sekolah itu, ambil siaran kamu di sini. Siaran. Dan yang paling saya ingat kan dulu yang paling rajin untuk coaching klinik, yang keliling-keliling sekolah-sekolah itu radio Momea. Ada student party namanya. Student club. Ada. Memang kalau ada dulu zaman-zaman saya ingat waktu zaman SMP, zaman SMA tuh lagi musimnya NBA Action. Kemudian kalau di Indonesia Helmi Lehem membawa Kobatama. Begitu trendsetternya Kobatama di Indonesia, begitu di Palembang, ibunya Momea lagi gitu. Basketball Momea itu, Libalatri dulu hebat banget tuh. Terus rame seluruh sekolah. Cheerleader. Jadi yang lucu ya kadang-kadang cheerleader kita dulu, SPG dulu kan, tiba-tiba masuk sekolah, bang, udah punya anak, anak aku bang, masuk sekolah gitu kan. Jadi ketemu orang-orang yang lama yang dulunya ya terlibat dalam event kita. Lucu juga sih, tapi dia udah jadi apa gitu sekarang. Dan itu memang seru banget ya. Dan saya kan berhubung rumah saya di dalam sini, selalu melewati pasti ngeliat kan? Pasti ngeliat ini nggak ada sepinya nih. Nggak ada. Momea itu nggak ada sepi. Dan penyiar itu laku semua. Iya. Kalau dulu kan jadi idola semua. Jangankan penyiar, orang OB aja dapat pacar banyak. Jangan-jangan ada sebagian tuh yang bercita-cita, oke aku nggak bercita-cita kok tahu diri, bukan dengan face-nya, dengan suaranya. Aku tidak bercita-cita jadi penyiar Momea. Aku bercita-cita jadi OB-nya Momea aja deh. Wih, zaman dulu itu. Karena pasti bonusnya dia bisa foto-foto bareng penyiar sama artis-artis yang datang pasti ke sini. Di bawah Momea pasti dia juga. Pasti ke sini. Jadi semua artis-artis dulu yang top-top itu pasti kita bawa ke sini. Jadi Momea tuh ibaratnya kalau barometernya musik sama event itu ya ke Momea. Saya pikir bukan hanya barometer musik sama event, tapi juga barometer lifestyle. Betapa kalau kamu merasa istilahnya jangan sampai dibilang cupu atau belum gaul ya itu lifestyle. Lambang atau barometer anak gaul zaman dulu tuh ya. Salah satunya kalau dulu ingat Bu Ip,
Ya. Buher, Buher. dan budak Momea. Budak IP, budak Hero, budak Momea. Buher. Sama budak KI. Iya. Kalau anak-anak Dulu yang ngetrek Hero kan. itu ya salah satunya tuh mall Iya. ya. Mall lah, bukan malah Iya. swalayan ya. Tapi kan dulu kan yang mall yang terbesar dulu kan budak IP, sama Hero. Hero. Hero, ya. Tapi Di kalau Barat kita Kota. lihat lagi orang-orangnya yang suka nongkrong di sini Iya, juga. iya, sama Buher tuh ya. Iya, Kalau iya. Buher biasanya langsung otomatis pasti budak Momea. Iya. Dan dulu inget banget yang ikonik di awal tahun itu di 93 ya Bang ya. 93. Yang saya ingat dulu pada musim ketika Andre Hayanusa lagi naik baru-baru iya, KKIB karena aku tahu engkau Karena begitu. ku tahu engkau begitu. Itu. Di Kuta Bali Iya, itu iya, ya. iya. Sama yang dulu lagunya Slank lagi hampir setiap hari diputerin itu kamu harus Iya, cepat pulang. Itu iya, 9394 iya. ya. Iya, Sama itu memang terlalu manis gitu kan. terlalu manis. Dan yang membawakannya adalah dua suara legend ini, living legend ini. Kalau nggak Bang Indra, Bang Ahi ya. Iya, iya. Kalau Bang Ahi apa kabarnya Bang? Makanya ya sering, jadi sering ketemu. Kebetulan Iya. anaknya kan sekolah tempat kita tuh Iya. di Al Azhar, jadi sering ketemu ngobrol-ngobrol. Istrinya suka bikin kue, kasih aku, aduh enak banget tuh. Jadi kalau Beruntung udah tuh Bang Ari tuh beruntung banget dapet istri yang pinter buat kue. Oh. Kuenya enak banget. mungkin badannya gemuk ya sekarang ya. Enggak Karena tahu, sering makan kue makan terus. Terutama pukis itu kalau pesan Iya, enak banget. karena istrinya jago masak biasanya suaminya gemuk. Iya. Karena makan terus enak Iya, nih. iya, iya. Salah sendiri kenapa Kalau bikin gue beli makanan terus enak. ya. Tapi kalau muda dimanapun berada nih, ini adalah penampakan. Wah, Iya, iya. Bang Izra, kalau dulu mungkin suka suaranya, tapi kalau dulu kan mungkin keterbatasan. Iya, Kalau iya, sekarang iya. penyiar ini siapa namanya nih? Langsung googling. Bingung ya. Bisa, iya. bisa. Kalau dulu kan Indra Mui, yang mana sih, penasaran Iya, banget. iya, Suaranya iya, tuh udah iya, di mana-mana. Bahkan iya. dulu di RCTI juga pernah. Iya, RCTI pernah podcast juga di RCTI. Di RCTI kan. Sering di TV nasional datang ke kita gitu. Iya. Terus kita suruh ngucapin apa gitu, selamat Iya. lebaran apa Iya, gitu. iya, seperti Dari itu. penyiar Momea gitu, wah gitu. Saya di Air Mancur itu kan malu Air juga Mancur, tuh kalau iya. orang Palembang kan kalau di proyek musik itu kan malu kan. Orang kampung kan. Itu syuting RCTI tapi kan udah enggak apa-apa lah. Icon di situ kan. Iya. Jadi kalau dulu kalau sekarang masih kelihatan nih sisa-sisa kejayaan di zaman. Kalau dulu mungkin setengahnya Bang ya bobotnya. Iya. Kalau sekarang misalnya 90, dulu 45 ya. Percaya nggak? Aku dulu pakai celana tuh 28. 28. Iya. Sekarang 40 sih. Sama. Iya, iya. Betul. Jadi kalau dulu tuh ya kurus banget aku tuh. Ya namanya dulu kan Six pack ya. saya tuh tidur di sini Iya. siang malam tuh, pulang tuh cuma ganti baju Nggak mandi. bisa gemuk lah ya, karena Iya, memang bisa. pertama Begadang intensitas. dulu terus Iya. jalan. Tapi emang itu Malam siaran. Iya, Terus iya. siang juga off air. Off airnya juga kenceng dulu iya, ya. pokoknya Momea ini dulu Translator lah. jadi ajang pokoknya gini, mengasah kreativitas. Mengasah kreativitas. Kita punya media, kita punya ada ini apa wadah ya ibaratnya. Di situ kita tumpahkan semua kreativitas kita, Iya. apapun itu bentuknya. Iya. Pokoknya setiap hari itu selalu ada yang aneh. Betul. Bahkan waktu itu pernah sampai aneh-aneh banget, kita pengen buat yang aneh banget. Dulu zaman uka-uka belum ada, Iya, kita tuh udah jalan tuh tahun 90-an. saya tahu. Iya Momea kan? Nightmare. Nah, Momea Nightmare. Momea Nightmare sudah ada tahun 90-an, sementara orang buat tahun 2000-an. Jadi saya sedikit cerita ya Bang ya. Iya, iya. Dulu saya saya yang suka bawa Nightmare termasuk Bang Indra juga ya? Kita juga, Banyak, ya. kadang Bang Henry yang Iya. memang orangnya suka klinik-klinik gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah dengar malam Jumat, waktu itu ingat saya kelas 2 SMA. Karena begitu menjiwai itu kisahnya itu, Iya. ceritanya pas banget tentang sosok penampakan di sekolah. Saya membayangkan waktu itu saya di sekolah SMA 2, Iya. dia seolah saking takutnya saya tuh nggak berani matiin radio. Takutnya ketika saya matiin, kenapa kamu matiin radio? Sebenarnya kita tuh buat yang paling gila. Iya. Apa itu? Kita live di kuburan. Oh, pernah juga gitu. Di Kamboja, Puncak Sekuning Iya. gitu loh. Jadi kita live langsung di dalam. Betul, kita tuh betul. memang bener-bener suasana. Jadi memang dapat banget ya atmosfernya. Iya. Dulu zaman belum ada handphone mahal banget Iya, dulu kan. ada roaming lagi. 30 juta, 20 juta. Pokoknya handphone tuh Iya. barang langka lah. Jadi pakai apa tuh nggak? Pakai HT.
HT yang itu yang untuk ngebreak itu. Terus itu terus suaranya ke sini. Kontak. Speakernya itu dan ini diginiin. Masih manual banget ya. Pokoknya ditodong, mic todong. Suaranya bisa. Jadi kita bisa live. Jadi orang bilang, hebat banget bisa live gitu kan. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu sudah kita bisa live. Bisa karena live. kreativitas tadi. Iya, pokoknya bikin. Nggak ada handphone. Dulu ada ya paling telepon umum ya. Ada lonteng. Nah kita buat Momia Goes on the Road itu setiap hari Sabtu Minggu itu atau setiap sore itu kita buat acara Momia Goes on the Road. Jadi mobil ngejajar nih. Pokoknya jalan POM 9 ini dulu masih satu jalur sana. Itu satu jalur yang sini itu penuh sampai ke TVRI. Dan saya ingat banget yang waktu itu ikoniknya mobil Momia itu Veroza. Veroza hijau putih silver itu. Momia FM ada antenanya itu. Kalau udah kali kita dulu kayak ngelihat bener-bener kayak ngelihat artis ibu kota begitu. Mobil Momia. Mobil itu sebenarnya memang untuk live juga karena ada HT-nya, ada CD-nya kan di situ kan. Jadi dia biasanya suka live juga. Ini laporan, misalnya kata pandangan mata zaman dulu kan belum ada. Itu udah bagaimana keadaan ini lalu lintas tuh. Itu Bang Ai itu yang saya sering banget. Padahal ada kejadian kecelakaan dan sebagainya dulu udah kita report ke radio. Makanya kan memang saya mungkin tidak berlebihan saya mengatakan bahwasanya begitu Momia hadir di Kota Palembang itu membawa full color dalam artian yang A sampai Z itu ada semua. Pakem radio itu hancur semua deh pokoknya. Ibarat kita ke supermarket itu tuh semua barang-barang itu ada semua. Ada yang lagu request, yang lagu Indonesia. Kalau dulu kan mungkin radio-radio lama agak malu-malu masih lagu Indonesia, lagu lama. Begitu Momia datang lagu barat terus ngomongnya juga gaya gitu kan. Gimana? Makanya gaul. Jadi dari itu orang udah ngelihat bahwa ini kok radio asik banget gitu kan. Asik banget. Orangnya asik banget. Jadi intinya tuh ketika pakem-pakem radio yang lama kita dobrak. Jadi orang lihat kan begitu kan. Jadi yang tadinya tuh ibarat tuh gini standar. Begitu mau dung. Gini. Misalnya gini nih, kalau misalnya di radio lain dulu kalau nama udara sama nama pribadi itu kan itu beda. Namanya di sekolah ini nama ininya lain. Di sini nggak boleh. Jadi di sini hanya boleh lo nambahin namamu dengan nama orang tuamu. Oh, bukan atau misalnya nama namanya Sukirno jadi Bram, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau jauh banget gitu. Kalau aku misalnya Indra, ya kan. Nah, tambahin nama keluarga Bunayu, Indra Bunayu, maka dulu lengket. Maka tapi jadi lebih keren. Iya, karena emang nama keluarga yang boleh. Jadi di sini dilarang tuh pakai nama palsu. Tapi itu juga bagus, Bang. Pertama mengangkat terah keluarga juga ya. Iya satu, tapi kalau jelek juga. Enggak, tapi intinya gini, kita pengen ini radio kan radio off air, artinya on air dan off air. Jadi lo juga bukan dikenal di on air aja. Di off air orang tanya Bang Indra nanti tiba-tiba namaku nanti berubah gitu kan misalnya. Tapi Bang itu manfaatnya kalau kita pakai nama asli plus orang tua itu tuh kalau kita memang ngetop banget. Iya, ikutan. Sumpama misalnya nama udaranya tuh Jamie, nama ininya Pitra misalnya kan. Begitu mau tampil di TV siapa sih Jamie? Padahal dia di radio udah ngetop kan. Gitu. Akan susah untuk beradaptasi. Dan juga kalau di bandara anaknya kan, sini ya pakai nama keluarga. Di bandara juga kan susah Bang kalau nama asli misalnya di ID card kita namanya lain tapi dengan kalau Momia kan asli nggak boleh, harus namanya gitu. Kalau mau di sini kayak saya kan lengkapnya Indra Jaya Bunayu. Jadi kepanjangan kan. Indra Bunayu. Nama kayak aku belum pakai Jaya kayak toko kelontongan aja. Belum pakai Indra Bunayu. Jadi mesen besi Bang. Semen berapa sih? Jadi nama di sini salah satunya nggak boleh pakai nama di luar itu. Jadi waktu itu ada Mbak Peti, nama orang tuanya Zarkoni, namanya Peti Zarkoni. Nah, pakai nama dia sini boleh misalnya kayak Yola Handayani boleh, Yola boleh namanya. Kalau mau nama ditambah, tambahin nama famnya orang tua. Jadi dia bisa dapat ininya kan. Nah jadi efeknya apa? Ketika kita udah tahu, udah dikenal di radio, di darat juga dikenal. Artinya off airnya juga kita nggak nyebut nama lain, terus kita di ijazahnya sesama gitu. Oh ini sama gitu. Kalau efeknya untuk kehidupan sehari-hari gimana dulu Bang? Oh dulu zaman kita radio karena emang radionya nge-hype banget kan gitu. Jadi famous person dulu banget. Pokoknya RCTI itu kalah sama kita tuh. Orang nggak nonton TV paling kan dulu kan ada jadwal-jadwalnya. Itu orang kadang-kadang kalau anak muda tuh
Dulu masih dengar 50-50 lah, radio sama TV itu orang masih lebih ke radio. Karena konten radio itu bener-bener yang full color ya. Bener-bener yang diinginkan anak muda pada saat itu. Jadi kita tuh bener-bener karena kita anak muda, kita juga survei terus, kita juga nanya ketemu orang tiap hari, maunya apa. Kayak misalnya anak-anak nongkrong kan, daripada nongkrong nggak karu-karuan, ya kita buat Momia Goes on Road. Jadi buat ada quiz. Kita buat posko-posko di setiap Palembang ini, nanti kita bilang ciri-cirinya ini misalnya ada depannya. Jadi si pendengar ngerasa close banget ya. Iya, dia dengar. Nanti dia ketemu sana. Nah, di situ ada petugas kita. Sudah nongkrong di situ. Nanti dia ambil situ, dia ada pakai cap gitu. Cap. Udah dapat. Artinya dia sudah dapat posko 1, posko 2. Jadi keliling kota dia tuh ngeceng juga zaman dulu kan keliling kota. Tapi dia ketika keliling tuh ngetop banget tuh Momea. Nah, nanti kalau misalnya dia mau report, dia bisa apa? Terus dia sudah nanti kamu harus nelpon dari situ. Sudah ada telepon umum dulu. Dia sudah tiklek. Halo, gua ini dong. Tambah lagi. Keren banget. Nah, habis itu kan tutup. Nah, ini udah 1, 2. Nah, yang paling aktif, yang paling banyak dapat posko, dia dapat hadiah besar. Karena kita ada sponsor juga waktu itu kan. Jadi seneng-seneng aja. Jadi jalan-jalan nongkrong sini, terus tiba-tiba dapat hadiah. Pulangnya bawa hadiah gitu. Jadi memang benar-benar mengakomodir apa yang dimaui oleh kaula muda di Palembang pada mereka nongkrong ya kita anak-anak Kambang Iwa gitu kan, Kambang KI dulu kan, budak KI dulu kan, itu kita memang ini kita buatin ininya, eventnya, wadahnya. Terus kalau ketemu sini apa cross-crossan waktu itu ya. Bahkan yang waktu itu zaman apa cerita di SCT apa tuh yang ngomong Mbak Pani Ramasari ya buat event yang nembak apa tuh? Iya. Katakan cinta. Itu udah ada di Momea tahun 90. 2010 sekian baru ada di TV. Itu kita udah nembak tuh udah dari radio 356062, 35603, yang cowok di 62, yang cewek di 63 nembak. Ya itu kadang-kadang ditolak. Kadang-kadang diterima. Ya udah jalan. Saya waktu itu masih SMP. Wah, seru banget. Iya. Dia itu ini pede banget orangnya mau nembak ke situ kan. Ada yang memang mau. Fasilisatornya, mediatornya si hostnya tadi ya. Waktu itu jadi kita buat show itu. Itu live bener. Itu yang paling salah satu yang paling ditunggu loh. Itunya Momea Couple Night namanya. Momea Couple Night. Yang saya ingat juga, jadi Momea itu yang saya bilang tadi full color, yang cerita cinta ada, cerita hantu ada, bahkan cerita yang rumah tangga semua. Dulu ada Prokas, problem kasus, yang saya ingat banget tuh Mbak Ganta sama kalau cowoknya Bang Indra kan. Iya. Dulu pengalaman bener Prokas problem dan kasus namanya itu. Iya, Prokas ya. Dulu ada waktu itu memang kisah nyata sih. Jadi orang tuh curhat, isu cepat curhat. Jadi kita buat event tuh buat program itu memang untuk curhat. Yang saya pernah alami, dulu pernah ada yang mau membunuh diri. Real orang mau diri di daerah Kedamaian waktu itu. Dia sudah mau gantung dirinya itu. Dia nanya dulu, curhat ke kita kan begini, dia sudah hancur hidupnya sebagainya. Pokoknya udah hancur banget lah. Nah, di pelan-pelan terus pelan-pelan ini gimana? Terus kita bilangin tuh, ini nanti dulu. Itu lagi live itu ya? Ya, kalau mau bunuh diri nggak apa-apa. Iya, itu lagi di telepon live. Tapi aku udah belajar psikologinya kan, orang bunuh diri jangan dilarang. Iya. Lo bunuh diri aja, tapi lo cerita dong ke kita. Tapi itu gambling juga ya Bang ya? Iya, tapi intinya tuh kan kalau kita suruh begitu dia malah bingung, lo kok disuruh. Kan orang khawatirnya nanti ada ini gara-gara Bang Indra nih jadi. Enggak, tapi psikologis begitu. Orang bunuh diri jangan dilarang, kita persuasifnya jangan kita bilang jangan, maka dia nekat kan. Tapi kalau kita tenangin, ya udah nanti lo mau bunuh diri boleh, tapi lo cerita dulu ke kita. Gitu. Ditenangin dulu. Iya, tapi tim kita udah jalan ke sana. Jadi begitu kayak ke polisi tuh ya, misalnya sambil ngobrol, panjangin tuh. Ini lu jalan tuh. Oh ya udah waktu itu pernah mengulur waktu loh ya. Mengulur waktu tuh akhirnya ketemu dan akhirnya ya disadarkan nggak jadi bunuh dirinya batal. Jadi memang kita tuh mau bantuin anak muda zaman dulu itu. Jadi dulu kita tuh ya udah sebenarnya salah satunya ya itu tadi yang caring sama anak muda juga. Tapi kita bungkus dengan yang gaul gitu loh. Jadi bukan yang menggurui, bukan. Kita tuh yang namanya ngapain? Mau udah santai aja gitu. Lu ingat lu ada tagline kita kan, nyantai aja dulu. Nyandu. Mau udah diri, nyantai aja dulu. Dia ketawa jadi enggak apa orangnya masalah apa nyandu tahu, nyantai aja dulu. Nah, gitu kan jadi orang enggak gitu kan santai dulu. Ada masalah tuh santai dulu. Maksudnya sabar maksudnya. Jangan lu gerasa-gerusu, pikirin dulu sebelum berbuat apa gitu kan. Nyantai aja dulu gitu.